menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah. Bahan dasar novel sejarah adalah bahasa. Bahasa merupakan sistem tanda yang digunakan oleh masyarakat. Tanda itu bermakna dan disepakati oleh masyarakat. Dalam sistem bahasa di dunia, tidak satupun sistem bahasa yang universal. Artinya, sistem bahasa yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu akan berbeda dengan sistem bahasa yang dimiliki oleh masyarakat lainnya. Perbedaan ini yang pertama dan terutama adalah latar belakang budaya dari masyarakat yang tidak termanifestasi dalam sistem tanda bahasa secara eksplisit. Kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah. Pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu, seperti konjungsi, kronologis, dan temporal. Seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Contohnya, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang masuk ke kadipaten. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Contohnya, di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gita Raja duduk bersimpuh. Emban tua itu melanjutkan tugasnya. Kali ini untuk Sekar Kedaton Dyahwiyat yang terlihat lebih tegar dari kakaknya, atau boleh jadi merupakan penampakan dari isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Ketika para ibu ratu menangis yang menulari siapapun untuk menangis, Dyahwiyat sama sekali tidak menitikkan air mata. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, dan mengungkapkan. Contohnya, menurut sang patih, Galeng telah periksa seluruh kamar Syekh Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Lalu yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau kata kerja mental. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan menganggap. Contoh, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Lalu yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya, mana surat itu? Ampun Gusti Adipati, Pati takut, maka Pati bakar. Surat apa? Ini gede, lontar atau ke kertas? Lalu yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya, Gajah Mada mempersiapkan diri sendiri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata, menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu, terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan ada beberapa prajurit harus mengakui, wibawa yang dimiliki Gajah Mada lebih besar dari wibawa Jayanegara. Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Daha Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Sekian dan terima kasih dari analisis kaidah kebahasaan teks cerita novel sejarah saya.